Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuraina. Nah, di sini saya akan membahas kelanjutan dari bab yang kemarin. Yaitu di sini saya akan membahas tentang kesamaan dua buah vektor, vektor segaris dan vektor sejajar. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, mari kita tonton video berikut ini. Kesamaan dua vektor secara geometri dan secara aljabar. Nah, kalau secara geometri, dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar dan arah yang sama. Nah, di sini ada gambar dari vektor, yang dimana ini merupakan vektor AB, kemudian ini merupakan vektor CD, dan ini merupakan vektor FE. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka dapat kita tuliskan vektor AB sama dengan vektor CD. Mengapa demikian? Karena pada gambar dia memiliki panjang yang sama, kemudian arahnya sama. Tetapi tidak sama dengan vektor EF. Kenapa? Karena kalau vektor EF atau vektor FE ini, dia panjangnya sama, tetapi arahnya itu berlawanan, dia ke bawah. Maka dapat ditulis vektor EF sama dengan min vektor FE. Ada tanda min di depannya agar setara dengan vektor yang lainnya. Kemudian kalau secara aljabar, dua vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian nilainya sama. Unsur yang dimaksud ini adalah entry-entry yang terletak pada matriks berukuran 3x1 ataupun seletak yang sama. Kemudian misalkan diketahui vektor A sama dengan komponennya itu A1, A2, vektor B sama dengan komponen B1, B2, vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Kemudian kalau dia terletak pada bidang dimensi 3, ruang dimensi 3, yaitu misalkan diketahui vektor A, di mana komponennya A1, A2, dan A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3, vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika unsur A1 sama dengan B1, unsur A2 sama dengan B2, dan unsur A3 sama dengan B3. Sebagai contoh soal, kita perhatikan kasus berikut ini. Diketahui titik A dengan komponennya itu 2, min 1, 1, di titik B komponennya 1, 0,3, di titik C yaitu P 1, 3, dan di titik D min 1, Q, R. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, maka kita di sini disuruh untuk menentukan A koordinat titik C dan D, kemudian B koordinat nilai P plus Q plus R. Penyelesaiannya yaitu dapat kita lihat vektor AB sama dengan vektor CD jika dan hanya jika, di mana vektor AB ini vektor B dikurangi A, yang dimana ujung dikurangi dengan titik pangkalnya. Sama dengan vektor CD sama juga, yaitu ujung dikurangi dengan pangkalnya, titik pangkalnya, yaitu D dikurangi C, maka kita buat dalam bentuk vektor baris, yang dimana unsurnya atau komponennya yaitu vektor AB 1, 0, 3, maksudnya vektor B-nya itu 1, 0, 3 dikurangi vektor A-nya itu 2, min 1, 1 sama dengan min 1 QR dikurang P1, 3. Kemudian kalau kita hitung arah setaranya yaitu 1 dikurangi 2 sama dengan min 1, 0 dikurangi min 1 sama dengan 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, sama juga sama dengan min 1 dikurangi P, Q dikurangi 1, dan R dikurangi 3. Kemudian dari kesamaan dua vektor, maka kita peroleh nilai P-nya itu sama dengan 0, Q-nya sama dengan 2, dan R-nya sama dengan 5. Kemudian kita hitung, kita samakan dengan unsur komponen yang seletaknya.
Sehingga koordinat titik C dan D di sini kita substitusikan dari nilai P, Q, dan R-nya ke dalam titik C dan titik D. Maka dapat kita peroleh titik C-nya itu 0, 1, 3 dan titik D-nya itu min 1, 2, 5. Kemudian B akibatnya nilai P ditambah Q ditambah R, ini kita jumlahkan saja, sama dengan 0 tambah 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, diketahui koordinat titik A yang dimana komponennya 1, min 2, 0. Kemudian titik B komponennya 3, 1, min 2. Dan titik C komponennya 5, 7, 1 dan titik D komponennya X, Y, Z. Jika segi 4A, B, C, D berbentuk jajar genjang, maka tentukan panjang vektor DC dan panjang vektor AD. Kemudian dan koordinat titik D-nya. Nah, untuk memudahkan penyelesaian dalam soal ini atau kasus ini, dapat kita buat gambar ilustrasinya. Ini mana vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D ini berbentuk jajar genjang segi 4. Karena diketahui di soal dia berbentuk jajar genjang, kemudian kita perhatikan panjang vektor AB sejajar dengan panjang vektor DC, yang dimana pangkalnya di D dan ujungnya di C. Penyelesaiannya, karena ABCD jajar genjang, maka panjang vektor DC sama dengan panjang vektor AB. Di sini D-nya itu belum bisa dihitung karena dia X, Y, Z. Maka panjang vektor AB sama dengan akar nilai dari delta X-nya itu 3 dikurangi 1 kuadrat ditambah delta Y-nya itu 4 dikurangi min 2 kuadrat ditambah delta Z-nya itu 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan akar 17. Jadi panjang vektor DC sama dengan panjang vektor AB nilainya itu akar 17. Sementara panjang vektor AD diberikan oleh di sini AD bersesuaian dengan BC. Panjang vektor AD sama dengan panjang vektor BC sama dengan akar dari delta X-nya yaitu 5 dikurang 3 kuadrat ditambah delta Y-nya itu 7 dikurangi 1 kuadrat ditambah delta Z-nya 1 dikurangi 2 kuadrat. Kalau kita hitung semuanya maka dapat kita hasilnya itu sama dengan 7. Untuk menentukan koordinat titik D-nya itu X, Y, Z, maka vektor AB sama dengan vektor DC, AB sama dengan vektor DC, yang dimana titik ujung dikurangi dengan titik pangkal, yaitu B dikurangi A sama juga C dikurangi D, maka kita peroleh komponen dari titik B-nya yaitu 3, 1, min 2 dikurangi komponen dari titik A-nya 1, min 2, 0 sama dengan komponen dari titik C-nya 5, 7, 1 dikurang komponen dari titik D-nya X, Y, Z. Kalau misalkan kita hitung, kemudian kita jumlahkan dengan unsur yang seletaknya, maka dapat kita hasilnya itu X, Y, Z-nya sama dengan 3, 4, 3. Jadi koordinat titik D-nya adalah D 3,43. Kemudian yang kedua yaitu vektor sejajar dan titik-titik yang segaris. Secara geometris, vektor sejajar yaitu dua vektor dikatakan sejajar apabila memiliki kemiringan yang sama atau gradiennya itu sama. Vektor P sejajar dengan vektor Q, yang dimana apabila vektor P-nya sama dengan K vektor Q, di mana K itu merupakan suatu skalar, atau K dan K merupakan himpunan bilangan real.
Kemudian titik yang segaris atau kolinear. Untuk menentukan suatu vektor segaris atau tidak, maka kita bentuk dua vektor dari titik-titik yang ada. Dan kita cek apakah salah satu vektor merupakan kelipatan dari vektor yang lain atau tidak. Kalau iya, berarti vektor tersebut dibangun dari titik yang segaris. Kalau tidak, berarti bukan segaris. Sebagai ilustrasinya, perhatikan gambar berikut ini, yang dimana dihubungkan dengan garis, titik-titik yang dihubungkan dengan garis, yaitu vektor AB sama dengan K kali vektor BC, vektor AB sama dengan K kali vektor AC, vektor AC sama dengan K kali vektor BC. Kita masuk ke contoh soal 1. Diketahui dua buah vektor masing-masing vektor M dan vektor N. Bila vektor M sama dengan 6i dikurang 2j ditambah 3k dan vektor N vektor yang sejajar namun berlawanan arah. Dengan panjang vektor N sama dengan 21, maka bentuk vektor N, di sini yang ditanya itu bentuk dari vektor N-nya. Kemudian penyelesaiannya, karena vektor M dan N sejajar, maka dapat kita tuliskan yaitu vektor N sama dengan K kali vektor M. Namun di sini arahnya itu berlawanan. Makanya K itu lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Kemudian kita tentukan vektor N-nya sehingga vektor N sama dengan K kali vektor M sama dengan K, yang dimana komponen I-nya 6 dan J-nya min 2, K-nya itu 3. Nah, K-nya ini kita kalikan ke dalam, maka dapat hasilnya itu sama dengan 6K min 2K dan 3K. Lalu kita tentukan nilai dari K-nya itu dengan panjang vektor N sama dengan 21, sehingga kita sudah mengetahui bahwa vektor N itu komponennya 6K, min 2K, dan 3K. Kemudian kita masukkan nilainya, akar dari 6K kuadrat tambah min 2K kuadrat tambah 3K kuadrat. Kita hitung nilainya sama dengan 21. Jadi nilai dari panjang vektor N-nya itu 49K kuadrat sama dengan hasilnya 21. Akibatnya kita peroleh nilai K-nya itu ada dua kemungkinan, positif maupun negatif. Dan karena berlawanan arah, maka kita pilih K-nya itu nilainya sama dengan min 3. Sehingga kita dapat vektor N-nya yaitu dari vektor N-nya, ini vektor N, kita substitusikan ke nilai K-nya, yang dimana 6 dikali 3 yaitu sama dengan 18. Kemudian min 2 dikali 3 yaitu sama dengan 6. Kemudian 3 dikali min 3 yaitu sama dengan 9. Min 9. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk vektor komponennya, yaitu vektor N sama dengan min 18i ditambah 6j dikurang 9K. Kemudian ini ada ilustrasi gambarnya yang dimana vektor M-nya itu ke atas dan vektor N-nya itu ke bawah. Kemudian dari gambar vektor N-nya itu dia lebih panjang daripada vektor M, tapi dia berlawanan arah.
Contoh soal kedua yaitu supaya A komponennya 2, Y, min 8, kemudian titik B komponennya X, 3Y, min 2, titik C komponennya 5, 4Y, Z, kolinear, maka tentukan X tambah Z-nya. Ingat kalau kolinear itu letak titik-titiknya itu berada pada satu garis. Untuk penyelesaiannya, supaya ketiga titik kolinear, maka dua vektor yang berbentuk mestilah saling berkelipatan. Nah, di sini saya mengambil dari titik A dan titik B. Misalkan kita bentuk vektornya itu vektor AB, dan dari titik B dengan titik C dan vektor BC, maka kita peroleh vektor AB sama dengan vektor AB sama dengan K kali vektor BC jika dan hanya jika yang dimana kalau misalkan vektor AB itu B dikurangi A, vektor BC itu K kali C dikurangi B. Nah, komponen dari vektor B-nya yaitu X 3Y min 2 dikurang komponen dari vektor A-nya itu 2Y min 8. Sama dengan di sini K dikalikan C dikurang B atau vektor C dikurang vektor B, K 5 4YZ dikurang X 3Y min 2. Maka dapat hasilnya itu X min 2, 2Y 6 sama dengan K 5 min X Y Z tambah 2. Dari kesamaan dua vektor kita peroleh 2Y sama dengan KY, X dikurangi X min 2 sama dengan 5 min X kali K, 6 sama dengan Z tambah 2 kali K. Akibatnya nilai K itu sama dengan 2. Kemudian selesaikan persamaan tersebut, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 4, Z-nya sama dengan 1, sehingga X ditambah Z sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, maupun share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.